anaknya dari 2 orang itu kejepit di bawah itu ada satu orang. Ya Allah. Tidak ada selamat. Larilah kita yang lain. Sabtu 5 Maret 2022, suasana mencekam menyelimuti Pasar KUD Tanjung Pinang. Jeritan dibarengi raut ketakutan pedagang dan pengunjung, menyatu bersama suara reruntuhan lantai pasar Pelantar KUD. Peristiwa itu terjadi saat pasar dalam kondisi ramai, dari lantai parkiran sampai ke dalam, serta dinding pasar yang kumuh itu ambruk hingga memakan korban. 5 orang terluka, puluhan lapak pedagang dan belasan sepeda motor tersebur ke laut. Dari 5 korban itu, 2 diantaranya adalah anak-anak dan 1 orang ibu hamil. Akhirnya ambruk, pasar ikan KUD Tanjung Pinang yang usia konstruksinya hampir mencapai 30 tahun dan tidak pernah dilakukan revitalisasi, memakan korban jiwa. 5 orang menjadi korban luka-luka, puluhan kendaraan bermotor jatuh ke laut, dan puluhan pedagang yang merugi hingga puluhan juta rupiah. Ini bukan kali pertama, 20 Februari 2022 lantai pasar ini sudah ambrol. Sebuah peringatan dini yang seharusnya direspon oleh para pemangku kepentingan. Adakah unsur kelalaian dan juga pelanggaran hukum akibat peristiwa ini? Jurnalis Reportase menyuguhkan jawabannya untuk Anda, eksklusif. Saudara, saya tengah berada di depan Pasar Mini Bestari, Kota Tanjung Pinang, di mana tempat direlokasikannya para pedagang di Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang. Dan saya akan bertanya kepada para pedagang yang ada di Pasar Mini Bestari terkait dengan aktivitas mereka setelah ambruknya Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang. Ikuti penelusuran kami, saudara. Tim Jurnalis Reportase menemui sejumlah pedagang yang telah pindah ke Pasar Mini Bestari Tanjung Pinang. Pasar itu hanya berjarak sekitar 200 meter dari Pasar KUD yang ambruk. Jalan menuju pasar itu pun tak seluas Pelantar KUD. Di sepanjang jalan, terdapat lapak-lapak pedagang yang menjual ikan, sayur, bahkan buah-buahan. Cat yang pudar, jumlah lapak yang lebih sedikit, serta sarang laba-laba dan debu yang menempel di dinding, hingga langit-langit terlihat jelas saat kami tiba di lokasi tersebut. Lapak di pasar itu lebih kecil dibandingkan dengan lapak Pasar KUD Tanjung Pinang. Dalam satu lapak, hanya muat 1 boks ikan. Sejumlah pedagang tampak sibuk di balik meja beton berkeramik itu. Sementara para pedagang yang tak dapat lapak, hanya duduk mengamati hiruk-pikuk pasar kala itu. Ajun, salah seorang pedagang mengatakan, ambruknya Pasar KUD itu menjadi pukulan berat bagi para pedagang. Detail peristiwa itu pun masih teringat jelas di benaknya. Ajun menjelaskan, perpindahan lokasi itu pun turut mempengaruhi pendapatannya. Kemarin itu saya tengok di sana secara langsung itu ngeri betul lah. Waktu itu kan sekitar jam 2 itu saya turun ke pasar lagi. Sore jam 2 saya turun ke pasar. Jadi saya kan sama kawan lagi nongkrong dekat luar kan. Nampak mata sendiri ambruknya gitu. Nampak ya, Pak ya? Nampak. Udah bertahun-tahun di sana, Ya. puluhan tahun di sana, Ya. melihat pasar yang udah puluhan tahun tetap berjualan. Meja saya ambruknya pun saya nampak juga. Saya tengok sama mata sendiri ya. Seperti apa, Pak, rasanya, Pak? Agak ngeri sedikit lah. Kaget gitu lah. Kaget juga ya, Pak ya? Kita tak sangka gitu cepat. Kita tak sangka. Kita sekiranya kan tempat parkiran ambruk, mungkin pasar tuh nggak ambruk, cuma kapan aja. Mana tahu dia
siang hari sudah habis semua. Sudah habis semua ya Pak ya? Ya. Omset pendapatan setelah omset atau pendapatan di pasar KUD sama sini. di sini mana yang lebih besar Pak? Atau seperti apa? Ya lebih bagus sana lah. Lebih bagus sana ya? Di sini pendapatannya berkurang? Ya lebih kurang lah kan, agak sempit. Agak sempit ya? Tak hanya Acun, hal serupa juga dirasakan oleh pedagang lainnya, Herianto. Heri menjelaskan, sebelum pasar KUD ambruk parah, BUMD PT TMB hanya memberikan himbauan tanpa alternatif lain untuk para pedagang. Lapak yang saat ini ditempati para pedagang merupakan lapak sementara tanpa regulasi yang jelas. Perpindahan itu adalah inisiatif para pedagang sendiri. Saling adu kecepatan menjadi penentu, dapat atau tidaknya lapak di lokasi tersebut. Janji manis pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Badan Usaha Milik Daerah PT Tanjung Pinang Makmur Bersama BUMD PT TMB mengenai relokasi dan revitalisasi pasar pasca 5 Maret lalu masih wacana belaka. Pasalnya, hingga saat ini masih ada puluhan pedagang yang terdapat lapak pengganti. Berapa banyak lagi yang tak dapat lapak? Tak dapat sekitar 40-an mungkin ada. 40-50-an mungkin ada. Kami yang lapak, kami berdua begini yang lapak itu. Kini nasib para pedagang masih menggantung tanpa kejelasan. Mereka berharap Pemkot Tanjung Pinang dan BUMD PT TMB segera memberikan solusi agar perekonomian mereka dapat kembali normal. Ambruknya pasar KUD itu tak hanya merugikan para pedagang, namun juga warga yang sedang berbelanja. Yakni seorang bocah berusia 5 tahun bernama Ilham, dan ibu hamil berusia 24 tahun Fitriani. Tragedi di pasar yang terakhir kali mendapat perawatan pada tahun 1992 itu tentunya akan terkenang sampai kapanpun. Saudara, kami coba untuk mendatangi korban dari ambruknya pasar ikan KUD Tanjung Pinang di Jalan Bukit Cermin, Gang Diana. Ikuti penelusuran kami, saudara. Kami kemudian mendatangi rumah keduanya yang saling berdempetan. Namun kedua korban yang diketahui masih memiliki ikatan keluarga itu berada di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiato Tanjung Pinang. Saudara, tepat di belakang kami ini merupakan rumah dari Ibu Fitriani dan juga Ilham yang merupakan korban dari ambruknya pasar ikan KUD Tanjung Pinang. Nah, informasi yang kami peroleh bahwa Fitriani dan juga Ilham ini merupakan adikatan keluarga di dalamnya. Jadi kami mendapat informasi bahwa kedua korban ini sedang berada di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjung Pinang. Untuk itu ikuti penelusuran kami, saudara. Setibanya di rumah sakit, kami mendapati Ilham sedang beristirahat di ruangan, sedangkan Fitriani masih tertatih saat berjalan. Wanita yang usia kandungannya hampir 8 bulan itu mengalami luka pada bagian wajah, bahu, dan kaki kirinya. Fitriani menjelaskan, peristiwa itu terjadi sesaat setelah dirinya dan rombongan tiba di pasar. Nah, kami jalan mau beli kue pukis itu. Nah, sempat ada bunyi sekali di belakang kami. Kami nengok nggak ada apa-apa. Bunyi apa itu? Bunyi kayak bunyi, mungkin bunyi mau runtuh itu ya. Bangunan retak gitu ya? Oke. Nah, terus kami nggak hirauin, lanjutkan perjalanan lagi. Untuk beli kue pukis tadi? Iya. Sampai di tengah, mau pintu masuk pertama itu langsung bunyi keras gitu, orang pada lari. Kami sempat lari juga ambil anak yang 2 itu. Lari nggak sampai ke atas langsung jatuh. Oke, ibu jatuh berarti bersama dengan tadi? Rehan. Rehan dan? Iya. Ilham sama Arkal. Oke, jatuh semua? Jatuh ke cebur laut. Ke cebur ke laut ya?
Pada saat kejadian, keduanya turut tercebur bersama dengan lantai parkiran pasar, belasan sepeda motor, serta beberapa lapak pedagang. Fitriani terhempit di antara dua sepeda motor, dan Ilham menjerit kesakitan lantaran jari kelingking tangan kirinya terjepit beton lantai pasar. Tak hanya luka-luka, kejadian itu mengakibatkan janin dalam kandungan Fitriani berubah posisi atau sungsang, serta kerap kali merasakan nyeri. Sementara Ilham, anak laki-laki itu harus kehilangan sebagian kelingking tangan kirinya. Mirisnya lagi, sejak tangannya diamputasi, Ilham kerap kali mengigau dan menyebut peristiwa itu. Ilham mengalami trauma berat dari peristiwa itu. Trauma kejadian itulah, dia selalu menyebutkan hal-hal yang menyangkut kejadian itu. Entah mamanya nangis, entah Arkal anaknya si Hani ini penyemplung ke kali, ini jatuh ambruk peluk adik saya. Masih ngigau. Ya, Tapi selama 3 hari ini, 3 malam ini lah. Dalam 3 malam ini ya Pak. Tapi kami bisa dipastikan bahwa tangan Ilham seperti apa kondisinya? Sekarang statusnya udah cacat permanen, amputasi. Di bagian mana ya Pak? Tangan, Kiri jari. kelingking, jari Jarinya kelingking, ya 2 ros, tinggal pucuk terakhir. Oke. 2 ros itu udah diamputasi. Udah diamputasi Nah, berarti? karena dinyatakan memang dari kejadian pembuluh darahnya memang udah putus dari kejadian. Oke. Berarti Jadi tak di bisa bagian diselamatkan. kiri kelingking ya Pak ya? Ya, bagian Yang kiri putus. kelingking putus. Oke. Mahfud yang bekerja sebagai buruh harian lepas itu sempat tunggang langgang mencari bantuan dana untuk buah hatinya. 5 Maret lalu, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma memang sempat mengunjungi Ilham dan berjanji akan memberikan bantuan. Akan tetapi, tak ada hitam di atas putih membuat Mahfud kesulitan mengklaim bantuan anaknya itu. Beruntung bantuan itu akhirnya dapat ia klaim dengan jerih payahnya. Mahfud juga menggantungkan biaya pengobatan itu pada Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda. Tak hanya itu, Ilham juga sempat hampir berpindah-pindah rumah sakit karena tidak adanya dokter tulang yang tersedia pada akhir pekan. Ia merasa tragedi yang mengakibatkan sebagian jari kelingking anaknya diamputasi itu akibat pembiaran pengelola pasar. Dalam hal ini BUMD PTTMB dan Pemkot Tanjung Pinang. Ibaratnya ini memang musibah, tapi kan musibah ini fatal. Seharusnya Pak, pihak-pihak terkait ini, musibah ini memang betul. Tapi ini seharusnya bisa diantisipasi Pak. Mereka bilang, katanya di BUMD itu bilang memang sudah ada penghimbauan, betul. Sudah ada garis larangan, betul. Tapi adakah yang menjaga di situ kemungkinan Satpol PP kah, polisi kah? Atau garis portal polisi kah? Tidak ada. Anda benar juga nggak ada kemarin Bu? Tidak ada. Iya, Itu artinya kan pembiaran Pak, kalau menurut saya. Bukan lalai lagi. Kalau lalai kemungkinan ada yang melarang mereka berdagang Pak. Gitu loh maksud saya. Kini Ilham harus hidup tanpa sebagian jari kelingkingnya. Sang ayah berharap pemerintah memberikan bantuan berupa jaminan hingga putranya dewasa. Sedangkan Fitriani berharap pemerintah dapat menjamin biaya persalinannya. Ya saya, kalau dia cacat permanen, cacat seumur hidup, paling tidak dia harus dapat asuransi seumur hidup, entah pendidikannya, kalau mungkin bisa pengobatannya, atau mungkin keluarkan kartu BPJS-kah untuk dia, agar kita nggak merasa disulitkan lagi Pak. Karena terus terang ini setelah ini pun nanti misalnya keluar, kontrol pun kita harus menagih sama siapa Pak. Gitu loh Pak. Saya berharap untuk saat ini kan kami lagi, ya namanya lagi belum bisa bekerja kan, lagi belum bisa bekerja ya. Saya harap untuk kedepannya sampai saya bersalin ini ada bantuan lah dari pemerintah. Ya, itu saja. Oke, cukup saja. Pak, Ibu terima kasih ya Bu atas waktu Anda Pak untuk program Indonesia Pertas. Terima kasih Pak. Bu, Sama-sama. terima kasih. Tim Yunus Reportase mencoba menemui Wali Kota Rahma untuk menanyakan nasib korban dan juga pedagang. Tapi Rahma justru menolak memberikan keterangan.
Langsung ke ini ya, langsung tanya ke Dep Daging aja. Oke. Ya? Ya, Bu. Bu, masalah korban juga, Bu. Seperti apa, Bu? Sementara itu, Direktur BUMD PT TMB, Irwandi menilai peristiwa itu merupakan sebuah musibah. Pihaknya telah memberikan imbauan sejak pasar itu ambruk pertama kali 20 Februari. Selain itu, pihaknya juga berupaya melakukan negosiasi kepada pengelola pasar Mini Bestari untuk merelokasi pedagang. Namun negosiasi tak membuahkan hasil. Sejumlah tuntutan BUMD seperti harga lapak dan periode pembayaran para pedagang tak disetujui oleh pihak pengelola. Hal itu menyebabkan BUMD PT TMB harus mencari lokasi lain untuk berlokasi pedagang. Untuk itu, BUMD PT TMB memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pedagang. Dia mau mengelola sendiri, ya. Jadi dia tidak ingin BUMD ada di situ, ya. Jadi ada dua manajemen, dia tidak mau. Oke, kalau memang dia mau di situ silakan. Pedagang kami yang mau di situ pun silakan, tapi tidak bertanggung jawab lagi kepada mereka, ya. Nah, silakanlah mereka masuk situ. Kalau memang mau, tunggu kami lagi mencari lokasi yang tepat. Ya. Hingga kini BUMD PT TMB masih mencari lokasi terbaik untuk memindahkan para pedagang. Kami selanjutnya menghubungi Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari, untuk meminta tanggapannya terkait hal itu. Menyikapi ambruknya pasar KUD, Lagat menilai Pemkot Tanjung Pinang harus responsif atas permasalahan itu. Rahma dengan kebijakannya harus segera memberikan alternatif terbaik untuk para pedagang. Dengan demikian, para pedagang dan juga masyarakat dapat menjalankan aktivitas perekonomian seperti biasa. Ya, tentunya Pemkot Tanjung Pinang harus memberikan solusi alternatif, ya, menyiapkan bagi para pedagang tempat berjualan yang sementara paling tidak sebelum mungkin barangkali dilakukan renovasi ulang atau dilakukan pembangunan baru di atas tersebut. Nah, karena kan mereka juga kan cari makan dari situ, ya. Yang kedua kan tentu aktivitas mereka dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sehingga memang ya dengan difasilitasi mereka tempat sementara atau barangkali ada tempat yang lain yang bisa dipakai, maka itu menjadi tanggung jawab, ya, kewajiban dari Pemkot Tanjung Pinang. Harusnya demikian. Lagat menyarankan agar Pemkot Tanjung Pinang dapat memberikan santunan kepada para pedagang maupun korban. Menurut Lagat, jika pemerintah tak kunjung memberikan solusi, maka masyarakat dapat melaporkan hal itu ke Ombudsman Kepri. Barangkali kalau masyarakat merasa belum ada perlakuan yang simpatik dari Pemkot Tanjung Pinang, ya, tadi saya bilang penyediaan mungkin tempat alternatif sementara atau harapan ada perhatian dari Pemkot Tanjung Pinang tapi belum diberikan, monggo silakan bisa melapor kepada Ombudsman, tidak mesti datang ke Batam, bisa WA kami, bisa email kami, insya Allah nanti laporannya bisa kita registrasi. Ambruknya pasar hingga memakan korban itu turut menarik perhatian para pengamat. Irwandi, pengamat hukum, menilai permasalahan tersebut terpulang kepada para penegak hukum. Menurut Irwandi, jika terdapat unsur kelalaian hingga menyebabkan kerugian atau korban, hal itu dapat dimasukkan dalam unsur pidana, tepatnya pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Korban luka maupun korban material dapat melaporkan pihak pasar ke pihak berwajib untuk mengganti kerusakan motor dan dagangannya. Misalnya ada nih suatu perbuatan yang menyebabkan karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat, luka ini, luka ringan atau luka yang menyebabkan dia tidak bisa menjaga aktivitasnya,
itu bisa tergambarkan dalam pasal 360 Undang-Undang Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi turunan dari pasal 360 ini ada pasal 361 itu pasal ayat 2 ya, maksud saya ayat 2 pasal 360 ayat 2 ini mengatur berkaitan dengan jika menyebabkan luka-luka yang menyebabkan halangan orang untuk bekerja, itu bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau paling lama kurungan 6 bulan. Kendati demikian, untuk menentukan hal tersebut, perlu adanya penyelidikan hingga penyidikan oleh pihak kepolisian. Ambruknya pasar itu juga menarik perhatian dari pengamat ekonomi, Winata Wira. Wira menilai, pemerintah seharusnya mengganti kerugian para korban, baik pedagang maupun pengunjung. Adalah sebuah kekonyolan apabila pemerintah berani lepas tangan dari kejadian itu. Pemerintah daerah ya harus tanggung jawab juga lah, tunjukkan juga lah tanggung jawabnya gitu ya. Langkah-langkah konkret apa yang harus wali kota lakukan gitu ya, itu harus betul-betul bisa digambarkan secara jelas kepada para pedagang gitu ya. Ya jangan ada kesan bahwa pemerintah daerah lepas tangan gitu ya. Jadi itu penting gitu ya, karena memang tanggung jawab dari pemerintah daerah itu besar sekali untuk keberlangsungan pasar rakyat ini. Itu harus dipahami. Jangan sampai mereka tidak menyadari itu gitu. Karena kalau saya lihat dengan kondisi hari ini ya, dengan kondisi Tanjung Pinang Timur pasar rakyat centernya udah sudah mau habis kontrak, kita nggak ada gambaran pembangunan pasar rakyat di Tanjung Pinang selain bergantung pada swasta. Menurut saya ya nggak elegan lah kalau kita tergantung pada swasta ya, apalagi konsekuensinya para pedagang itu mungkin akan dikenakan tarif yang lebih mahal kan ya, tambah lagi dengan kasus robohnya pasar rakyat yang ada di KUB kan, itu menunjukkan bahwa ya pengelolaan pasar rakyat ini nggak kelihatan, nggak diurus dengan benar gitu. Seharusnya kalau memang ini diserahkan kepada BUMD, kan wali kota juga punya kewajiban untuk memantau pengembangan pasar rakyat di bawah BUMD sudah sejauh mana. Kan wali kota yang punya BUMD. Ia menegaskan, peristiwa itu tentunya sangat berdampak dan merugikan para pedagang. Dengan adanya lapak baru yang dikelola oleh pihak swasta saat ini, tentunya berpotensi untuk menguras dompet para pedagang lebih dalam lagi.